Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi waffaqana littafaqquh fi dinihil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah rahimakumullah, sesuai dengan judul yang telah disampaikan oleh pengurus, tema ceramah awak malam kini, infak Ramadan untuk nggak beda judul ceramahnya. Jadi judul ceramah hambu kocok nggak beda ya. Termasuk bulan Ramadan petang. Mungkin saja ada masjid muslimin, nah itu lo ceramah yang paling aneh ya. Boh orang Minangkabau sadonya. Yang mau komentar termasuk Pak Sadik, Pak Sadiku, Bupati Tanah Datar, sampai ke Menteri Pak Adrinov Caniago. Ingin bertamu jambo ya. Ya, tanpa disengaja akad dari Allah sadiang left, kira sinyal hilang, baterai yang kurang kok wah. Tapi itu tersesat di jalan yang benar, itu lo rancaknya. Tak butuhnya pas lo temanya itu. Nah, jadi yang tidak mendengar dari awal, muncullah komentar-komentar yang macam-macam. Nah, tapi alhamdulillah itu sadonya kebaikan. Boraso sampai tahun besok nampak yang populer di muslimin tetap ceramah boh. Tenyolah mungkin 500.000 kali tayang. Lalu yang motong-motong sampai di YouTube lah. Nah, itu alhamdulillah rabbil alamin. Jemaah rahimakumullah. Jadi tadi dari Padang Panjang ya sudah sembahyang asar langsung orang ke. Jam 4.20 bawa dari rumah ya. Sibo siko 5 menit sebelum azan. Sepanjang jalan di antara yang nampak adalah orang minta sumbangan untuk pembangunan masjid. Bahkan ada satu simpang berasum kira lebih 10 tahun orang minta sumbangan situ tarui. Ada untuk kebakaran lah, MTQ lah, khatam Quran lah, doa-doa saya. Inilah yang minta sumbangan tadi, ada doa saya gunanya. Begitu aja selama Ramadan pergi ke daerah lain, pulang kampung, tapi jalan nampak aja orang merehab musaji, minta sumbangan untuk musaji. Tren rehab musaji. Bahkan alun mulai di Karajon lain. Dari bupati, dari kepala daerah lah ada 5 miliar langsung lah ada sekian miliar. Banda kesemangat orang merehab musaji. Kau di satu sisi alhamdulillahirabbil alamin, condong salero kana lama, condong mato ngarancak. Di mana musaji rancak pasti wak ingin ke situ. Ada musaji rancak di Padang Taruk apa? Ndak sembahyang 5 waktu singgah sebentar saja untuk sembahyang duha musaji ku rancak. Itu satu sisi alhamdulillah. Kini wak caliak dalam sejarah ya, kalau ayat-ayat hadis-hadis tentang masjid itu apa dia wak? Man bana lillahi baitan banallahu lahu baitan fil jannah. Itu hadisku muncul di proposal pembangunan masjid biasanya. Kalau di proposal pondok tahfiz, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Dan berang lo pengelola pondok tahfiz kamu memang itu kenyataannya itu. Ya, saya yang membangun untuk Allah masjid, Allah akan membangunkan untuknya rumah di Sarugo walaupun cik lubang atau lebih ketek dari itu. Awak jangan kan dirubuian rumah Allah di Sarugo, masuk Sarugo salah bersyukur awak. Tu yang awak doa-doakan selama masuk jawab ke Sarugo. Apalagi dalam hadis tadi tidak sekedar masuk di Sarugo, punya rumah awak di Sarugo. Kena awak merantau pergi kumbuah kau adalah 20 tahun mengontrak je baru dapat rumah lah. Ikut cik batu bata saya dibangun musaji, adibian Allah rumah di Sarugo. Kan ganjaran yang luar biasa. Bandiangalah jo amal-amal ibadah yang lain, jo zikir, jo doa. Ya. Ko ibadah yang luar biasa. Sia membangun untuk Allah meskipun batu ciek, meskipun lebih ketek. Berarti kalau diurang kasih tu nampaknya bijo kasih nampaknya ketek tu tolongan kamu saji, awak akan dibangunkan oleh Allah nanti rumah di Sarugo. Berarti yo luar biasa.
ganjaran orang yang membangun masjid. Itu saja dalam Al-Quran masjid itu innama ya'muru masajidallah, hanya saja akan memakmurkan masjid Allah, Allah yang punya. Wa annal masajida lillah, sesungguhnya masjid itu milik Allah. Itu dalam hadis tadi. Kalau masjid itu milik Allah, berarti beda jo rumah-rumah yang lain. Beda jo gedung-gedung yang lain, barabana rancak yang lain-lain. Yang paling mulia itu tetap masjid. Di sekolah batamu hadis ahabbul bilad ilallah masajiduha wa abghaduha aswaquha. Tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid. Tempat yang paling dibenci Allah adalah pasar. Banyak keutamaan-keutamaan masjid. Tapi apakah yang dimaksud masjid di dalam hadis tadi, di dalam ayat tadi? Masjid bantuan nampak di awak kini. Itu pertanyaan dah. Kini wak lihat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ta masuk perkara musaji, uswatun hasanah waktu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat di zaman Rasulullah. Selama di Makkah Rasulullah tidak ada mengambil musaji. Rasulullah kadang beribadah di Masjidil Haram, itu pun diganggu oleh kafir Quraisy. Sudah tu Rasulullah hijrah ke Madinah, ya, tiba di Quba, yang pertama dibuat Nabi adalah masjid. Kemudian taruh ke tengah kota Madinah, yang dibuat Nabi pun masjid. Itulah Masjid Nabawi sampai kini. Kalau Masjid Quba, kalau awak umrah, awak haji, itu selalu dibawa ke Masjid Quba. Itu masjid yang dibangun oleh Rasulullah. Itu pun membuktikan musaji koyo sangat paralu bana. Lah sudah musaji, baru Nabi Muhammad membuat rumah beliau di sebelah kida musaji. Baru Abu Bakar membuat rumahnya di sebelah suuk musaji. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain. Dalam sejarah Islam wak baca, kama pun Islam sampai yang dikajian orang membuatnya adalah masjid. Begitu juga sampai Islam ke negari awak kuah ke alam Minangkabau luhak nanti go larih nan duo karanah bundokan duang. Dibuat lelah aturan harus ada musaji. Kalau dulu mungkin syarat negari itu bampik suku, babalai, bapandam pekuburan. Tapi tidak mungkin lah pandam pekuburan. Kuburan itu bahasa Arab, berarti setelah Islam masuk mungkin syaratnya bampik suku saja. Tapi dalam perjalanan kemudian syarat nagari itu di Minangkabau harus bamusaji. Babalai, bamusaji, bapandam, pekuburan, bampik suku baru sah menjadi sebuah nagari di Minangkabau. Itu gambaran paralunya musaji di tengah masyarakat Minang. Dan kalau urutkan yang awak sampaikan dari awal tadi sampai ke kondisi awak di Minangkabau, masjid itu tidak awak ragukan lagi. Sesuatu yang luar biasa. Tidak bisa dianggap biasa-biasa saja. Pada lihat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di musaji itulah Rasulullah merubah umat dari jahiliyah menjadi Islamiyah. Di masjid itulah Rasulullah menyampaikan wahyu, menyampaikan ajaran Islam, mendidik umat sehingga budaya jahiliyah itu hilang sadanya. Murni agama Allah. Dan perubahan itu bermula dari musaji. Dibanding orang kini, tentu lebih rusak orang jahiliyah dulu. Orang yang dididik oleh Rasulullah dulu latar belakangnya lebih hitam daripada awak kini. Kalau awak kini sejak dari lahir awak lah Islam, apa lah Islam ini, awak Islam mungkin 7 turunan lah Islam, mungkin lebih dari 7. Karena kalau ambil perkiraan abad ke-10 tu Islam lah tiba di Payakumbuh, berarti awak lah turun temurun lah 10 abad. Turun temurun awak beragama Islam. Tapi orang yang Islam di zaman Rasulullah latar belakang berbeda-beda. Dan itu diubah, diperbaiki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di musaji. Dan Rasulullah ceramah di musaji kalamu sesuai kebutuhan. Kadang mungkin sebentar sekedar menyampaikan nasihat. Kadang seharian. Itu hadis yang Aceh sampaikan.
Ketika sahabat Nabi Amr ibn Akhtab menceritakan, kami salat subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajr, kemudian dia naik mimbar. Tiba datang mimbar Rasulullah, diajar orang kau, dididik orang kau. Orang-orang yang baru masuk Islam atau yang lama masuk Islam. Sampai datang waktu zuhur. Lah berapa jam tu? Lah 6 jam. Sudah salat zuhur, Nabi turun untuk salat, kemudian naiklah Nabi kata balik ceramah lo balik. Hatta hadratil asru, sampai datang waktu salat asar. Lah berapa jam tu? 9 jam. Kemudian sudah asar, Nabi fakhataba fasa'idal mimbar, Nabi naik mimbar lo balik. Ceramah lo balik. Sampai datang waktu salat maghrib. Seharian Nabi di atas mimbar menceramahi orang, mengajar orang. Karena agama kau perlu dipelajari. Kau salah satu fungsi masjid di zaman Rasulullah sampai mendidik umat. Kau dari segi ilmu pengetahuan wak lihat baru. Tu kerja orang di masjid. Begitu aja. Sisi yang lain, guna Nabi di masjid ibadah salat 5 waktu. Tapi 5 waktu zaman Nabi itu pengaruhnya bekasnya ke masyarakat beda aja 5 waktu wak kini. Awak 5 waktu wak kini sembahyang waktu pulang lah habis. Tapi kalau Nabi sembahyang 5 waktu, sahabat sudah assalamualaikum, Nabi menceliak ke kanan, assalamualaikum, Nabi menceliak ke kiri. Ya sudah tu Nabi balik ke belakang, diceliak orang sadoi. Celiak Nabi, di absen Nabi, siapa kamu saji? Saya ndak kamu saji. Wah, ada sahabat yang capek pulang ditanya oleh Nabi, manga capek pulang. Macam-macam jawapannya. Ambo capek pulang, ambo ganti pakaian je bini ambo, orang rumah ambo. Ada yang capek pulang, ambo sudah sembahyang, ambo langsung jadi imam lo untuk suku ambo. Dan itulah tradisi surau-surau suku tu. Jadi sabit lo bid'ah surau suku tu. Zaman Nabi lah ada lo bentuk itu ya, surau-surau suku. Sudahnya jadi makmum dia Nabi, dikajarnya lo menjadi imam di tempat yang lain. Karena Nabi itu menoleh ke belakang. Dicaliaknya jamaah. Kini imam li menoleh ke belakang sesuai dengan yang dipraktekkan Rasulullah. Tapi li di absennya di imam sian kamu saji saya yang indah. Li taluk di imam ku ada kerajuran salah menagua. Kan indah lah. Nabi Muhammad sesuai dengan posisi beliau di zaman itu, bila imam masjid sekaligus dia pemimpin negara waktu itu. Dia pemimpin. Seluruh permasalahan yang ada di kota Madinah di tengah umat diselesaikan di masjid. Kok membagi rampasan perang di masjid. Makanya ada riwayat waktu Nabi membagi rampasan perang itu, ada orang nandak puih je keputusan Nabi, degangnya sorban Nabi sampai membekas di leher Nabi. Bayangkan. Mungkin orang yang baru-baru masuk Islam, yang budayanya sesuai le 1400 tahun yang silam. Orang kata Nabi, laisa min mali abika wala jaddika. Kau ndak punya pang, ndak lo punya nyang doy. Coba bayangkan Nabi orang cerita. Ada dalam riwayat seperti itu. Itu kerajaan Nabi di masjid. Begitu dalam hadis ada Nabi itu sudah sembahyang langsung masuk ke rumah Aisyah. Terkadui sahabat manga Nabi tagagih itu li bahasa Siko. Tergegas bahasa Indonesia. Nabi capek saya masuk kamar. Kamanga ada haratua yang lu nambo bagi lah, ambo khawatir mengganggu pikiran nambo nya Nabi kan. Dibagi oleh Nabi. Jadi di masjid itu memang pusat ekonomi. Begitu aja orang-orang fakir, orang-orang miskin tu mencari makan ke masjid. Dan itu banyak riwayat tentang itu. Jadi nampak dia fungsi masjid di zaman Nabi tanpa ibadah, yo tanpa baraja, yo tanpa pemerintahan, yo tanpa ekonomi pun yo. Maka waktu Nabi tiba di Madinah tu kalah ada pasar-pasar orang Yahudi. Tak berang lo Nabi ke orang Yahudi tu dah. Tapi di bait Nabi lo pasar cek di samping masjid kan dakik. Kalau kini kan antara masjid je pasar tu kan pagar sewatnya di Madinah. Di bait lo pasar cek. Gerak ekonomi sehingga masjid Nabi itu hidup. Jamaah rahimakumullah, dengan hidupnya masjid maka umat itu berubah, masyarakat itu berubah. Maka fungsi masjid itu adalah untuk merubah masyarakat. Kau yang ingin wak sampaikan
Guna musaji itu untuk merubah orang yang dalam musaji, orang yang sekitar musaji, ataupun orang yang jauh dari musaji. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pergi jihad, pergi perang ke daerah-daerah nan jauh dari Madinah, ke Tabuk berada 300 kilo berada dari Madinah. Jadi sikau kamar atau pekan baru mungkin lebih. Di mana Nabi mengumpulkan infak, mengumpulkan sedekahnya di musaji tadi. Jadi infak musaji itu untuk sikau bukan berarti tidak boleh tempat lainnya, kecuali memanglah di jalan mana untuk musaji al. Tapi kalau gunanya untuk dakwah itu bisa berfungsi untuk yang lain. Ya, jamaah rahimakumullah. Jadi fungsi masjid itu di zaman Rasulullah adalah untuk merubah lingkungan. Makanya ada judul buku Masjid Pusat Peradaban atau Masjid Pusat Kebudayaan. Ya, melalui masjid itulah Rasulullah merubah masyarakat dari jahiliyah tadi menjadi Islamiyah. Dari masjid-masjid Nabi itulah lahir mujahid-mujahid dakwah, lahir Abu Bakar, lahir Umar, lahir Utsman, lahir Ali, sahabat-sahabat yang lain. Hasil didikan Nabi di musaji. Berubah masyarakat. Kira-kira bah musaji kini. Lia do hubungan jonjo masyarakat. Atau masjid berdiri sendiri, kafe pun berdiri sendiri, tidak ada hubungan. Masjid berdiri, gedung pemerintahan juga berdiri. Tapi sampai di mana pengaruh masjid itu ke orang-orang sekitar musaji, ke masyarakat. Maka dalam ayat, dalam hadis tentang kemuliaan masjid itu wajar, keutamaan membangun masjid itu luar biasa. Karena memang masjid itu merubah masyarakat. Kalau kini awak lihat kondisi musaji awak kan beda-beda. Le musaji yang hidup pengajian, hidup salat 5 waktu bantu musaji awak kuah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi pagi sudah subuh berjamaah. Sudah pak menemui ambo, Ustaz. Kampung ambo ko le musaji 5. Tapi licik musaji, orang ndak dos tu sembahyang zuhur, ndak dos sembahyang asar. Ambo tamui pengurus. Minta izin ambo boleh ambo duian musaji kau. Ndak badonya pengurus. Ayo azan ambo jadi imam ambo, ayo ba pandai ambo. Alai jo orang ikut 2 je 3. Alai ndak ba tu Ustaz. Yang ingin awak sampaikan berarti musaji itu ndak duit 5 katu. Dan di daerah awak kau mungkin di ceramah-ceramah sabarunyo lacok ambo sampaian. Ambo suka malala ke kampung orang. Termasuk menceliak-celiak musaji orang. Termasuk bertanya siapa ulama di kampung orang tu. Ada musaji kau lah baratus tu ya, kau lah bertahun-tahun maknanya. Bila ada pengajian sekolah Ustaz, oh lah bertahun tak ada pengajian buya. Biasa serang jawab pada itu. Boleh musajid suku dulu yang tersebut dalam sejarah coba sampaikan dalam ceramah. Kadang tak ada yang jadi imam lain tutup si musalah tu rancak. Pergilah ke sudut-sudut Sumatera Barat wah. Pergi ke Pasaman, pergi ke Pasisia, pergi ke Pariaman, pergi ke Sijunjuang nampak dia awak. Bahkan masjid tu megah dibangun oleh perantau. Kadang bertanya kau rancak nak masjid ke? Ni di pelosok, oh ya bangun perantau. Tu orang sembahyang situ, le sembahyang Jumaat siangnya. Kalau bantu itu kondisi musajid, kalau orang nama wakaf juga kadang pahalanya sesuai dengan yang tadi. Tapi pengaruh ke masyarakat itu tak banyaknya sentutui. Jamaah rahimakumullah ya. Awak bawa ke negeri awak lah. Awak tasabui orang kuat beragama adat basandi sarak basandi kitabullah. Sarak mengatur adat memakai. Buktinya Ustaz, buktinya banyak ulama lahir di Siko, banyak pahlawan nasional lahir di Siko. Kalau ada nak percaya berarti nak pandai baca kan itu sebenarnya. Ya. Tahun 80-an tahun 90-an di dinding sekolah di SD itu kan ada gambar-gambar pahlawan nasional. Orang mana banyak kan orang awak sisinya, Muhammad Yamin, Sultan Syahrir, Abdul Muiz, Agus Salim, Muhammad Hatta, Rasulullah kan orang awak tu. Tak bisa dipungkirinya. Kini korang namanya minta-minta tolonglah angkit ini ambo pahlawan nasional, tolonglah angkit ulama ambo pahlawan nasional mengemis ke pemerintah untuk diangkit jadi pahlawan nasional. Ikut dia agih pemerintah alhamdulillah, tapi kalau di pasu-pasuan mana kan ndaklah rancak lah.
Orang tu berdakwah mungkin ikhlas dulu ya. Dan para lu tu bawa melanjutkan perjuangan orang-orang yang wak idolakan tokoh-tokoh awak tu yang lebih penting. Jemaah rahimakumullah. Di mana orang Minang dulu tu santiang, di mana orang Minang tu dulu hebat. Jawabnya lah banyak dalam ceramah sebelumnya. Karena orang Minang dulu tu dididik di musaji, orang Minang dulu tu laloknya di surau. Dan memang dalam sejarah Islam fungsi musaji itu untuk waraja Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali. Di mana waraja kan di musaji. Imam Bukhari orang Uzbekistan jauh dari Arab tu. Pergi ke Makkah, pergi ke Madinah, pergi ke Basrah, Kufah, ke Yaman, ke Mesir mencari hadis. Pertanyaannya dari mana makannya? Ada wesel zaman itu kan tak ada. Lihat ada ATM tentu tak ada. Oh kalau dibawa pitih dari kampungnya, lelo kalaku pitih tu zaman itu. Tak ada lo tampai penukaran uang ku namanya miniceng bantuan kini tu tak lo kado zaman itu. Kuado na barangkali ameh perak itu adalah tukar orang. Yang aja disebutkan dalam buku sejarah, kama seorang pai di mado musaji di situ ada makan. Nah, itu kesimpulannya. Di mado musaji ya di situ ada makan. Itulah yang Baitul Mal sampai orang menjamu para penuntut ilmu. Termasuk guru-guru yang ada di musaji itu dari mana makannya? Ya dari pitih yang ada di musaji. Makanya salah seorang ulama ya, Khatib Al-Baghdadi yang wafat tahun 463, dia inginnya bisa baca ramah di musaji. Bayinya ke Makkah, berdoanya di Ka'bah tu. Doanya, ya Allah bisa juga ambo ceramah di Masjid Jami' Al-Mansur di Baghdad. Itu doanya. Jadi ustaznya mesti bisa aja mau ceramah di situ. Karena itu sampai baraja dulu banyak orang datang ke Baghdad, kota 1001 malam. Karena pusat ilmu di tahun 600-an itu Baghdad, Andalus, Spanyol. Itu pusat ilmu pengetahuan yang maju pada zaman itu. Berdoanya agar bisa menyampaikan ilmunya, mendiktekan buku yang dikarangnya ke jamaah, ke penuntut ilmu. Sehingga di masjid itu kebutuhan penuntut ilmu disediakan sadonya. Kebutuhan ustaz disediakan sadonya. Jadi dalam buku yang mau bawa kau cuma halamannya tak terkena nampak. Kalau ustaz tu banyak sabun mandinya balik boleh minta tambah ke pengurus dah. Sampai ke itu dibahas. Ada terbaca dalam kita. Kalau kebutuhannya tu dijangguang sadonya. Itulah pusat-pusat pendidikan itu dulu di musaji. Maka pesantren-pesantren tua yang kini bertahan di kampung awak tu mula di musaji sadonya. Padang Panjang, Tawalib, di mana mulanya Masjid Zu'ama Jembatan Besi. Nama-nama musaji ko baru lah mah. Kalau dulu nama musaji ko nama kampung saja, tak ada nama Muslimin, Nurul Ihsan, Nurul Iman. Itu tahun 80-an saja dibuat orang, mungkin apa-apa yang tua tahu. Ya, kalau Masjid Zu'ama Padang Panjang, Masjid Jembatan Besi, situlah ayah buya Hamka bersurau. Tambah banyak orang datang, tambah banyak orang beraja, tambah berkembang juga ilmu pengetahuan, baru dibuat tawalib begitu. Benda itu je para bek kan mulainya dari masjid je. Sampai kini kan masih ada masjid para bek. Termasuk yang dekat di sekolah Batu Ampar kan. Pulang Syekh Abdul Rahman Batu Ampar dari Makkah, dibuatnya surah ngaji, situ akhirnya jadi sekolah kini. Masjid dulu sekaligus sekolah. Jadi sekolah pertama di dalam Islam itu adalah masjid. Dan yang terjadi hari ini musaji sekolah pesantren musaji kadang lekuat hubungannya, kadang enggak jarang-jarang. Pondok Tahfiz MDA kalau sudah berhubung dengan musaji dulu. Makanya kini kalau ada orang buat MDA sampai orang-orang yang tahu selalu saya nasihatkan kalau buat MDA jangan jauh-jauh dari musaji. Didik anak MDA tu untuk datang kamu saji. Karena jadi sampaikan dalam ceramah, kadang anak itulah di SD Islam yang rancak, lah di pesantren, lah di pondok tahfiz, tapi kamu saji tidak muahnya lah. Padahal baca ayat-ayat hadis-hadis tadi itu gambaran para lunya musaji di tengah umat. Bahkan yang coba sampaikan, ya, orang yang akan dinaungi Allah nanti di akhirat itu salah satunya rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Itu kan kemuliaan masjid.
Jadi dari yang wak sampaikan tadi baru bisa wak jawe judul wak tadi. Untuk infak yang dikumpulkan pengurus di bulan Ramadan tu. Untuk gunanya. Ya. Maka tujuan utama musajid dari sejarah yang wak sampaikan tadi tidak lain adalah untuk merubah masyarakat, untuk menegakkan dakwah, memajukan pendidikan umat. Itu guna infak musajid itu yang seharusnya. Bersyukurlah wak bentuk muslimin kini ceramah dilefkan merdeka banyak orang mendengar sampai le beratus ribu. Dek di siko ambo yang ngacok lef ada lo orang mengira ambo orang pikum buah. Jadi rayo patang pulang dari ambo. Pulang halal bihalal je bupati 50 kota dapat Saparudin. Ya halal bihalal beliau. Jadi ndak berang era pikum buah kambo dek ceramah. Dah bupati sini bawanya bawa ceramah. Jadi ya kami halal bihalal disetujui aja beliau ya. Jadi pulang di situ ambo belanja di bukit. Ya, model sudah ceramah, bukan pulang di siko ya, pulang ceramah tempat lain mungkin. Dak-dak waktu tu dari rayo, berbuka sorban, pakai peci kan. Cicaliaknya bawa orang. Bawa tahu je ustaz. Ustaz kan tinggal pikum buah naknya. Dia acak nampak ceramah hamba tu muslimin, pikum buah boleh dengar ceramah. Ustaz ni kecara hamba tinggal pikum buah. Itu kan kemajuan, itu alhamdulillah. Sehingga hamba kena memotivasi lo masjid-masjid lain tiru masjid muslimin. Termasuk tadi siap sembahyang zuhur ya, makan bersama di musajid, tiru musajid muslimin tu. Ceramahnya di level sadonya. Banyak orang mendengar. Maksudnya masjid lain kadang jamaah yang hadir itu 20 orang, 30 orang atau mau balik orang. Tapi ndak ada iko mendengar di luar tu amuh baratui. Kadang itu qadar Allah kan ndak tahu. Mode puasa petang siala kemambayangan ceramah wak sampai bentuk itu 500,000 orang menonton kan ndak tahu lu. Allah jalan dakwah seperti itu tentu ada orang yang dapat hidayah. Setidaknya bagi ambo sudah ceramah tu banyak orang minta ceramah ke ambo. Termasuk yang hadir kini mungkin ada orang ingin bertemu jambo minta mau ceramah. Cuma ada awak guru, awak mengurus asrama, awak bisa banyak pai-pai ke mama ya. Satu minggu itu, satu hari libur. Ya. Jamaah rahimakumullah. Jadi yang wak inginkan ya, infak-infak yang ada di musajid itu memang untuk kemajuan umat. Ya. Yang jelas untuk menyelesaikan musajid lah pihaknya rancak, WC-nya rancak ya. Ambo dek suka tari-tarang saya ke orang. Kalau bentuk iko je WC tuan biswa aja undang lembo kemari beliaknya. Desah bawa ke WC. Rumah orang ancak-ancak sekitar musajid. Ke WC mu tadi pasak WC sendak dodonya. Mu sampai saya bentuknya berang orang, ko nan berang tasarah salah. Ko ndak bilo juga ka berubah lai. Begitu wakaf yang nan barek bana pengurus musajid. Jadi pengurus musajid ko orang yang paling barek bebannya mah. Pertama sembahyang di musajid tu ke diurusnya tu. Ceramah pengajian ke diurusnya. Wakaf langsung hanya sebagai nazir pengawasnya itu nambarik kerajaan. Pitih anak yatim hanya lo nak akan mengurus. Tambah lo kurban hanya lo nak tanggung jawab para barik beban pengurus. Aku kena mau sampai pengurus musajid itu harus digajinya bu. Sebenarnya kerajaan banyak. Kalau perai-perai itu kan susah loh. Contoh sederhana saja lah. Kadang infak hari Jumat ada infak, ada sedekah, ada tahlil, nak yatim, MDA, TPA. Karena mungkin panik pengurus metong, dibuang saya sadua kumpulan sadua detong lah. Ada musajid untuk itu tidak ada banyak. Kadang bulan puasa petang wak sedang ceramah, nampak orang menjalankan ketidiang tu. Jadi ketidiang kan nampaknya tidak lapuk, dia hujan, tidak lakang, dia panik. Lah barah tahun ketidiang orang minta piti dari sampai kini. Nampak infak, sedekah, wakaf, ketidiangnya cik, tembus tak, alah caranya lah. Akhirnya malam tandang saya berbesuk subuh alim sambung ceramah hamba tak gua saya dan suang aja merang le pengurus nambon. Kalau nak buat nyampe mungkin lain kok barek kuat bahaya. Tak mungkin infak tu pak campuran. Di wakaf kok harus sesuatu yang abadi sifatnya nalamo tahannya. Itu yang terjadi di banyak masjid ya. Jadi wakaf kadang di masjid itu jauh dari fikih wakaf. Bahkan tadi lambu tandai di siko tadi ya. Ada orang bertanya ke Abu Hanifah ya. Tentang orang menggunakan keuntungan wakaf itu untuk ukiran musajid. Jawaban Abu Hanifah,
nyo wajib mengganti balik. Coba bayangan tu. Kau ada bahasa kiran kini dah. Bantu itulah kehati-hatian. Suila Abu Hanifah radhiyallahu anhu an naqsil masjid wajidarihi urana mukia musaji dindiangnya min ghullati waqfil masjid dari keuntungan wakaf musaji. Hal yajuzu lil qayyim boleh hendak untuk orang yang mengurus musaji? Qala la adri. Ya. Qala al imam la yajuz, hendak boleh dananya bautang. Ya. Dananya wajib mengganti dari yang lah dilakukannya ya. Bahkan dari pitihnya surang makruh. Jadi banyaknya pitih wak nak wabain musaji. Tu wak hias ancak-ancak terganggu orang dek banyaknya hiasan tu salah juga makruh walaupun pitih awak wakaf awak. Karena masjid tu lillah. Kau yang wak pacik mana? Masjid itu milik Allah. Kalau wakaf banyak wak lah. Jangan dipalak lah orang. Pengurus musaji, pengurus musaji kan dipalak lagi. Tahu bahawa musajidnya tahu. Upah lapiak ngulang lapiak sekian juta, upah nyapu musajid sekian juta tu fikir aku tinggi mana kiranya tanah musajid wakaf musajid tanah sukunya dulu maka ada setoran untuknya secara nak langsung lain musajid bentuk itu lain tu wakaf. Jadi dari fikih wakaf si banyak yang tak sesuai di musajid begitu dia pitih anak yatim tu aku nak pitih anak yatim untuk menyekolahan anak yatim kerancak tu. Alhamdulillah kami sekolahan anak yatim sampainya selesai kuliah kedokteran. Itu dipuji orang Isan tiang pengurus masjid hebat orang situ kedokteran jurusannya. Tapi kalau orang mengerti je fikih tentu tak muah sampai di situ. Orang yatim tu muah sampai di mana? Tu sampai muah sampai balik sampai muah 5 balik. Kalau sudah tu lebih yatim. Kok kamu bantu dari pitih yang lain lah. Makanya di Islamic Center Padang Panjang tu sajak berdirinya sampai kini ndak do kotak wakaf, ndak dulu kotak nak yatim. Yang ada infak kemakmuran masjid itu aja judulnya buat. Kalau buat wakaf kau susah bertanggung jawab banyak. Kalau infak tu terserah pengurus mana kelok lah yo tu. Nah, dia buat anak yatim dia kau mengawasinya kau susah. Dan kau lebih aman pengurus awak sudahlah kerajo nak bagaji pertanggungjawaban balik nanti. Karena yang awak urus tu bukan punya pemerintah, bukan punya orang kampung, bukan musajid nagari, tapi al-masjidu lillah, masjid milik Allah. Perhitungan awak jo Allah nanti. Makanya harus hati-hati mana jadi pengurus musajid. Yang awak urus tu bukan main-main. Makanya kalau kan ada musajid tu kadang saldonya sampai 1 miliar. Nampak dia bawa tu saldo musajid 1 miliar tu. Pitih yatimnya sekitar 1 juta, pitih kos 1 juta. Banyak. Tu ambo dek suko PP ke kampung-kampung tu dakwah pelosok ambo sampai lo ke pengurus pengurus tu. Ambo pernah lo musulan ana jadi pikiran ustaz tu gunalah pitih musajid tu infak musajid tu untuk dakwah, untuk pendidikan. Ambo nan dipecat orang jadi pengurus ustaz ni. Termasuk pitih anak yatim. Anak yatim tu kan sado anak yatim dak do RT awak, RW awak, kelurahan awak, kecamatan awak dak do dalam Islam RT RW tu lah. Dia anak yatim yang tanggungjawab apa sama dak do dibatasi oleh kecamatan, dak do dibatasi oleh kelurahan. Kan dak do dalam agama itu lah. Jadi kalau laba-labih ada awak banyak musab pitih di siko, labih tiada yatim lagi ke sebelah ke desa sebelah, kampung sebelah kan banyak yang membutuhkan. Itu pengelolaan pitih yatim, pengelolaan wakaf. Itu kan punya fikih tersendiri, ada ilmunya. Itu tadi yang awak singgung masalah orang yang menggunakan untuk mukia musajid ya. Kau pakaro sajadah gadang di musajid. Kau kan ada orang bawa sajadah gadang tak, sajadah ketik-ketik. Disinggunglah dalam kitab kau. Laisa lil insan fil masjid illa maudi'u qiyamihi wa sujudihi wa julusihi wa ma zada ala zalika falisairil muslimin. Ndak ada hak manusia tu di musajid kecuali tampai tagaknya, tampai sujudnya, tampai duduknya. Ana labiah dari itu milik sairil muslimin, seluruh orang Islam. Sampai ke belakangnya kalau ada nama ambil musajid malah halang orang di musajid itu termasuk man ghassaba sibran minal ardi tawakallahu yaumal qiyamati ila sab'i aradiyin. Itu sama jo mambia aratu orang siana mambia sajangka tanah dari bumi
dipikulkan untuknya hari kiamat 7 buah bumi. Coba bayangan. Sampai ke Quran sajadah dibahasnya di ulama dulu. Bawa buku kan tak mencontohkan kehati-hatian orang dulu pakaro musaji, pakaro harta wakaf. Ya. Dan wakaf kok sangat perlu di tengah umat, manfaatnya sangat banyak, itulah sama-sama kita ketahui. Yang banyak orang salah paham di tengah masyarakat menganggap wakaf kok lebih gadang pahalanya dari infak. Nyo gadang pahala kok tergantung kebutuhan mah. Banyak orang baik musajid, kong baik musajid, kan ada waktu baik musajid dake-dake mah, musajid dibuatnya tu wakaf, pahalanya serahkan kepada Allah. Tapi kalau ndak ada orang berinfak untuk mengadakan sembahyang situ, untuk gahrinnya, untuk imamnya, untuk ustaz, apa kunci semua musajid lain. Ini wakaf tapi mubazir. Di saat seperti itu infak tentu lebih mulia, lebih tinggi manfaatnya daripada wakaf. Maka yang terbaik pengurus musajid kalau ndak ada nang ka dibangun, lain ndak ada nang ka di Bali yang tahan lama, tutui saja dengan wakaf tu. Infak saya kumpulan. Karena mungkin infak yang lebih awak perlukan. Sebaliknya mungkin infak kebutuhan bulanan, bayar listrik, bayar ialah cukup sadonya. Nah, kurang perlunya nak mendasak bana kebutuhan anak yatim. Cukup kau tak infak anak yatimnya sampai ke jamaah nang perlu bana dewa kini menanggulangi anak yatim. Yang perlu awak bantu untuk anak yatim je minta. Daripada awak kumpul-kumpul, awak simpan-simpan sampai lepas tahun-tahun. Orang awak kan suka studi banding. Kalau kini tak studi banding, studi tiru. Studi tiru nama kini lah tukar namanya. Kamu saji Joko. Joko Karian. Ambo kawan ambo 3 hari lewat tibos tu foto ambo tibos siko. Saldonya 0. Ya kan tak saldo musajid lah bisa bantu itu. Dicoba lah 0 dia siko beko. Tak utang akhir bulan. Bingung lah pengurus. Dia musajid nanti utang lain. No sebuah musajid. Tak usah lah sampai kampung kau belang orang kampung tu kampung. Ngadu pengurusnya kampung. Batu. Kami menumbuk untuk honor ustaz bulan Ramadan tu ya. Tak ada infak orang, tak ada sedekah orang. Model itu kondisi umat. Di satu sisi lain musajid kau gagah terkunci saya. Mubazir wakaf. Siapa nazir wakaf, siapa yang menjawab dulu? Allahu a'lam. Lain musajid, lain duit pitihnya yang tak ada. Macam-macam kondisi musajid. Mencari permasalahan yang banyak di musajid itu masalah wakaf singgung baru, masalah anak yatim baru, alun lai pakaro korban. Pakaro kulit korban, pembagian daging korban. Ya, kadang daging itu ditakok dagingnya 90 kilonya. Berarti untuk orang yang berkorban kan seperti gonya tu. 30 kilo bagi 7 berarti kira-kira 4 kilo lah masing-masing orang yang berkorban. Tu nan tukang karajo. Tukang karajo tu kan wakil dari orang yang berkorban. Diambilnya lo gak 4 kilo beko. Ampek tambah ampek lah barat. 8 kali 7. Barat tu lah 50 lah. Barat 8 ke 7 apa? 56. Sementara daging korban barat tadi 90 ala lebih saparo untuk dalam korban selek. Nah, wah cara itu. Kau nak mudah-mudah awak memahami saya. Takaro korban lebar lo tanggung jawab pengurus. Makonyo dalam tradisi Islam dulu di mado musajid di situ ada ulama. Di mado surau di situ harus ada buya yang mengawasi masalah-masalah agama. Kalau masalah keuangan baru alun pendidikan lah. Makanya ulama Sumatera Barat tahun 2006 balik pernah muzakarah di Padang Panjang. Hasil muzakarah itu salah satunya adalah agar setiap musajid itu ada imam besarnya. Biasanya dan imam besar kan Islamic Center yang ada. Kalau payak ke Masjid An-Nur Pekanbaru imam besarnya salah Zulhendri Rais tu. Payak ke Kampar itu imam besarnya Dr. Mawardi. Kalau ke Pasir Pangeran dulu Dr. Mawardi je. Dr. Mawardi itu 3 musajid dah salah beliau imam besarnya. Jadi yang terkait ibadah, yang terkait dia masalah umat, masalah keagamaan di masjid, kasih tu sampai watannya. Lah ada diputuskan di Majelis Ulama Sumatera Barat tahun 2006 balik dulu. Nah, kalau ingin baca Pak cari di Facebook tu dari ulama untuk pengurus masjid ada di Facebook ambo tulis ini keluar surang. Karena kalau ndak ada ulama yang mengawasi masjid, masalah tu dari tahun ke tahun itu saja. Masalah piti wakaf, masalah piti anak yatim, masalah piti segini, masalah korban. Alun lain masalah sembahyang 5 waktu, alun lain masalah ceramah.
alun lain misi dan tujuan musajid tadi yang ingin merubah masyarakat sekitarnya. Bila kata jadi. Jadi pengurus musajid itu harus ditambah ilmu dan harus mangari, harus pahamnya. Yang diurusnya kok rumah Allah, pahalanya luar biasa. Tapi harus tahu guna musajid itu untuk merubah masyarakat. Bukan penampungan orang gay-gay hampir mati. Nah, kalau kampung-kampung karena yang masjid nenek orang hampir mati. Jadi tidak salah lah orang berkomentar, contoh wakaf paling mubazir musajid. Tentu musajid yang tidak berfungsi. Nah, membuatnya miliaran, sekian miliar pitih di kumpulan. Gunanya mereka penampungan orang gay-gay hampir mati. Di biasa lokal cik 50 juta lah rancak nama semuanya lokal MDA. Jadi wakaf umat yang lain tu untuk kan wakaf itu milik Allah, tidak punya wakaf. Balik awak awal tadi jangan sampai lupa. Wakaf itu milik Allah, masjid itu milik Allah. Tidak bisa keputusan pengurus. Ialah sepakat masyarakat, kesepakatan masyarakat tidak bisa merubah hukum Allah tentang masjid. Lah sepakatlah kami jamaah pengurus tidak akan merubah aturan tentang anak yatim, tidak akan merubah aturan tentang kurban. Tidak akan merubah aturan tentang wakaf, tidak akan merubah fungsi dan tujuan masjid di dalam syariat Islam. Maka sesuai dengan pertanyaan awak di judul tadi, untuk infak musajid, ya gunakanlah untuk misi musajid itu. Fungsi ibadah, fungsi dakwah harus difokuskan ke situ, sehingga musajid kok ya sesuai dengan ganjaran yang dijanjikan Allah. Siapa menyumbang batu bata ketek saya kasih saya incik tu di baitna Allah rumah surga besok. Ndak sekadar masuk surga, rumah di baitna Allah. Lah pasti lo rancak dari rumah nampal yang mewah di payukum buah kau. Saya Allah nama membuat di surga lo tampai tanah sudah rancak apalagi rumah. Benda itu bana ganjaran karena kedudukan yang tinggi masjid di tengah umat ya. Jamaah rahimakumullah. Jadi kesimpulan dari yang awak sampaikan tadi ya, awak harus sama-sama memahami ya. Tugas pengurus tu barik. Yang pertama, jangan kau takut orang jadi pengurus, biarlah hendak jadi pengurus tak, itu salah lah tu. Nah, awak kena saya nasihat Datuk Palimo Kayo ya. Datuk Palimo Kayo tu ketua MUI pertama tu. Kalau nado ketua MUI Indonesia lah ketua Majlis Ulama di Bukit Tinggi, orang pertama, orang bagak, orang karih lah. Ya. Karih lah pernah pertemuan Majlis Ulama se Indonesia. Saat yang musyawarah tu, boh saya orang kau, buya-buya kau. Dia kan batungkik, ada foto-foto dia. Naiklah ke atas meja, dirambahlah meja. Kau nak hadir sekolah anak-anak atau ulama kau. Dia tu pada tagih dia Datuk Palimo Kayo. Waktu terjadi masalah gereja Immanuel, masalah masjid, rumah sakit ada Bukit Tinggi, kan dia sampai ke Jakarta. Bertemu je presiden ya. Dan ingin awak sampaikan apa pesan beliau? Sabalun mati jadi pengurus musajid lo lah agak sekali. Jadi jangan dulu awak kau yang tak pernah jadi pengurus musajid itu pesan beliau. Sabalun mati jadi pengurus musajid jo lah agak sekali. Karena tugasnya banyak, pahalanya gadang. Itu yang pertama. Yang kedua, awak yang diamanahkan jadi pengurus musajid, yo ilmu lah ngurus musajid. Ya. Termasuk tadi masalah wakaf, masalah infak, termasuk masalah ibadah, ya, termasuk masalah dakwah, masalah pendidikan, hubungan musajid dengan masyarakat. Wa kelola musajid itu dengan ilmu. Yang ketiga, sesuai dengan hasil muzakarah Majlis Ulama, setiap musajid itu perlu ada orang alim ya, atau diistilahkan dengan imam besar. Kalau tidak ada imam besar, tentu ketua pengurus yang menggantikan posisinya. Itu ketua pengurus dan barik dia. Setidaknya banyak-banyaklah bertanya ke ulama dalam mengelola masjid. Yang terakhir, ya gunakanlah infak Ramadan itu untuk kemajuan masjid, kemajuan masyarakat yang paling pokok. Dan sibuk rehab ada pek pitih kawak buik lain. Kan itu entakan. Ada pek pitih banyak ke Ramadan kawak tukar rehab dalam masjid, tukarlah keramik, tukarlah granit. Makanya cok mau sampaikan pailah wak di Saudi itu kan tak ada masjid yang menginfak lah. Yang masjid itu orang kaya-kaya saya membuat nampak. Diserang orang kaya atau diserang pemerintah. Jadi kok kada rehab yang masjid awak fikir dulu kalau bisa surang-urang salah merehab. Yang dari pitih orang banyak recak aja tu. Ya betul di Mesir masjid orang buru-buru saja. Kalau coklah mau sampai bersambah ceramah akhirnya. Di Mesir masjid orang sederhana bersahaja. Tapi di masjid itu ada kotak infak untuk penuntut ilmu, untuk anak kanak-kanak yang kuliah ke Mesir tu.
Kalau banyak mereka bagiannya dia tahu kan anak ada pembagian fisabilillah ke untuk penuntut ilmunya. Pada orang Mesir tu miskin-miskin ni dibanding awak ya. Nak ke barang era Mesirnya nak arti usah Minang dah. Kerja miskin. Jamaah rahimakumullah. Lah made itu kondisi dia tahu guna musaji. Bahkan masjid keteknya sekadang ku dari tiang ku sudi ke sampai. Sekadang tu masalahnya ada kotak untuk fakir miskin, nak yatim, untuk penuntut ilmu lengkap lah kotak dari musaji. Komisi musaji itu guna musaji. Itu kan rancak. Dan permasalahan musaji itu kadang berulang-ulang itu ke itu je. Untuk mengurangi masalah itu maka perlu ditunjuk seorang alim di masjid yang akan mengarahkan pengurus. Seorang alim yang layamuah lah menegur pengurus. Kadang ustaz-ustaz kan banyak yang takui mah. Tegur-tegur pengurus kau ada diundang ceramah lah karena blacklist. Jadi itulah yang perlu awak sampaikan. Semoga dari waktu ke waktu berubahlah masyarakat awak kodanya. Nampak adalah pengaruh masjid nan banyak, nan direhab orang kini, direnovasi orang kini tu membekas daknya ke masyarakat. Dan mika masjid mewah, masjid rancak, masyarakat sekitar tak ada pengaruhnya. Ndaklah memajukan Islam. Kalau sekadar bangunannya terlihat lah tu di Andalus gagah-gagah masjid di belakang awak dari Ameh masjid dulu. Tapi ya umat Islam tak ada situ, dek pendidikan tak jalan waktu itu. Jadi masjid rancak jamaah hendaknya awak didik loh sehingga masjid tu ya sesuai dengan yang ada di zaman Rasulullah. Ada perubahan di tengah-tengah masyarakat. Semoga Allah memberkahi apa yang awak sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.